Legenda Dewi Bulan. Pada zaman dahulu kala, di Cina, hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia. Sang istri bernama Chang'e dan suaminya bernama Hou. Suatu hari, kehidupan mereka berubah ketika 10 matahari yang seharusnya muncul bergantian di langit tiba-tiba muncul bersamaan dan menimbulkan bencana kekeringan serta kemarau panjang. Hoi, seorang pemanah ulung, berusaha memanah 9 dari 10 matahari itu. Matahari pertama, matahari kedua, matahari ketiga, matahari keempat. Dengan bersemangat, Hoi terus memanah. Matahari kelima, matahari keenam, matahari ketujuh, matahari kedelapan, hingga matahari ke-9. Dengan panah pusakanya, Hoi berhasil memanah 9 dari 10 matahari itu, menyisakan hanya 1 matahari untuk menunjang kehidupan di bumi. Hoi pun menjadi pahlawan yang dielu-elukan masyarakat. Dan seharusnya kisah ini berakhir bahagia. Seharusnya. Berkat jasanya, Sang Ratu Langit memberikan hadiah berupa 2 buah pil keabadian agar Hoi dan Chang'e bisa hidup abadi di Istana Langit. Mereka memutuskan untuk sementara menyimpan pil itu dan menunggu saat yang tepat untuk naik ke langit. Dengan bahagia, pasangan itu menanti hari baik untuk bersama-sama menjadi sepasang dewa. Namun, malang tak dapat dihindari. Ketika Hoi pergi untuk berburu, seorang muridnya yang serakah ingin mencuri pil keabadian itu agar dia sendiri bisa menjadi dewa. Chang'e memergoki perbuatannya dan mereka pun bergulat memperebutkan benda itu. Dalam kondisi panik, Chang'e terpaksa menyembunyikan pil itu dalam mulutnya dan tanpa sengaja malah menelannya. Tubuh Chang'e pun menjadi amat ringan. Begitu ringan, hingga dia tidak mampu lagi mempertahankan kakinya agar tetap di tanah. Tubuh Chang'e melayang lebih tinggi dari atap rumah mereka. Dan tak lama kemudian, ketinggiannya sudah melampaui ujung pohon tertinggi di hutan. Tepat saat itulah Hoi pulang. Melihat istrinya sedang melayang, dia menyadari kalau Chang'e telah menelan pil itu. Hoi marah dan mengira sang istri telah mengkhianatinya. Ia pun merentangkan busurnya, berniat memanah jatuh istrinya sendiri. Namun, pada saat terakhir, Hoi mengurungkan niatnya itu. Dengan hati yang hancur, ia hanya terpaku memandangi sosok sang istri yang semakin lama semakin menjauh. Chang'e melayang di langit, semakin tinggi dan baru mampu mendarat saat tiba di permukaan bulan yang dingin. Chang'e yang malang hanya bisa menangis tanpa tahu cara pulang ke bumi untuk menjelaskannya pada sang suami. Sang Ratu Langit pun merasa kasihan dan membuatkan sebuah istana di bulan, serta memberikan seekor kelinci untuk menemani Chang'e yang kesepian. Chang'e pun menjadi Dewi Bulan. Di bumi, Hoi akhirnya tahu kalau Chang'e tak bersalah. Kini ia tahu bahwa sang muridlah yang bersalah.
sang murid yang durhaka mendapatkan hukuman berat. Tapi hanya itu yang dapat dilakukannya. Kini, Houyi tak mungkin bertemu lagi dengan istrinya yang sudah menjadi dewi. Yang bisa dilakukan Houyi hanya menunggu, berharap suatu saat Chang'e turun ke bumi mengunjunginya. Sejak saat itu, setiap tanggal 15 bulan ke-8, Houyi menyiapkan makanan kesukaan sang istri, berharap akan teringat padanya dan turun dari istananya di bulan. Tahun demi tahun berlalu, Houyi pun menjadi tua dan akhirnya meninggal dalam kesendirian. Masyarakat sekitar yang kasihan pada nasib malang pahlawan mereka meneruskan kebiasaan Houyi, memberi persembahan pada Dewi Bulan setiap tanggal 15 bulan ke-8. Itulah asal-usul festival pertengahan musim gugur.